ketika di luar sana masih barengan sama Talon ya kan, tapi ketika zonanya geser, Talonnya masuk duluan dan Sam9-nya masih di luar sana. Dan ini yang bikin kenapa Sam9 masih bertahan dengan 4 pemain walaupun pada akhirnya Sam9 harus bertemu dengan tim Secret. Satu sudah tumbang para pemain dari Sam9 dan kita melihat terlebih dahulu pergerakan kembali dibangun oleh Talon kali ini. Yang bisa menghajar mereka adalah Boom karena terlihat dengan jelas sekali bagaimana Poundbeat memiliki angle tersebut. Apalagi kali 3 sudah berada di M4 dari seorang Poundbeat. Sebuah granat dilemparkan menuju pertahanan dari Talon dan ini pertahanannya sangat rapuh karena hanya bermodalkan sebuah 40 kendaraan yang memang sudah meledak dan juga smoke. Yang kita tahu waktunya hanya 6 detik saja setelah dia pop up. Dan sebuah tembakan yang bisa diberikan oleh pemain-pemain dari Boom menuju ke area depan. Berhasilkah pemain tersebut yaitu Poundbeat memberikan sebuah tekanan untuk break. Tembakan dilakukan cukup terlambat memang tadi saat ada angle terbuka tidak langsung ditembak oleh Poundbeat. Nampaknya dia sedang memetakan terlebih dahulu apalagi posisinya adalah last man standing. Ya, dan bergeser juga menuju ke arah bagian tebing. Ada Boyin yang masih terus menjadi pemancing handal di sini. Kedatangan ikan-ikan tim Secret yang nampaknya hanya satu yang terakhir dengan nama Break. Ya, ini lempar granat kena strike lagi nih. Essence-nya apa nih? Ah? Essence-nya pakai apa nih? Essence-nya ini Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Edison, oke. Terang berarti dia. Oh, terang. Iya, penuh lampu kan. Iya. Cerah ya? Cerah, cerah. Mau kelihatan itu ada siapa di dalam air ya kan. Berarti emang pemancing handal ya Voin ya setelah saya pikir-pikir ya. 2 kali ya? Iya, Vexi kan suka mancing juga di IRL-nya. Ah iya, betul. Nah. Oke, Essence-nya apa kita harus tanya nanti ke Vexi ya? Ya, tapi Iya. sebuah tembakan terjadi kembali di saat pemain-pemain Sam9 berhadapan dengan Kagendra. Aculur ditumbangkan terlebih dahulu nampaknya. Harimau yang satu ini mencoba untuk bisa mencekram burung dari Kagendra berhasil diambil dan 10 elimination. Permainan late rotation, permainan terlambat untuk masuk ke dalam zona, nge-clear area luar ternyata berhasil dilakukan dengan begitu sempurna oleh Sam9. Ini kalau misalkan Talon tadi juga late rotation, mungkin ceritanya akan agak sedikit berbeda ya. Nggak bonyok kayak sekarang, karena sekarang Talon hanya menyisakan Boychill seorang diri saja. Tapi kita juga melihat bagaimana E-Arena sedang berusaha untuk bermain peran menjadi satpam. Sama tuh ada pos satpam juga, dia lagi satu tuh, pas banget kan. Dan di luar sana ada Sam9 yang saat ini masih dengan tempo lambatnya untuk bisa masuk ke dalam zona. Masih berputar-putar mencari info dan mencari jalur mana yang paling enak untuk melakukan mudik ke arah bagian dalam. Sementara waktu Poundbeat juga masih selamat, tapi harusnya ketahuan sih dengan adanya smoke. Tapi dengan space saat ini yang masih tersedia juga, ini dari tim Sam9 mau nggak mau harus clearing pinggir atau tabrak orang di tengah-tengah zona yang merebut posisi mereka dengan resiko di third party ataupun digangguin dari angle-angle yang berbeda. Karena sana dari VPE mereka juga nggak dapat zona, mau nggak mau nge-push ke depan. VPE paling logis adalah entah ke arah Voin atau ngebersihin ke arah MEC yang punya shack dan udah banyak banget kendaraan yang bertebaran di sana. Otomatis punya fortingan yang sudah dibangun oleh tim-tim lain. Dari VPE udah harus ngambil langkah, dan langkah mereka bakal beriringan dengan EA dan juga Sam9. Jadi bakal 3 tim di pinggir area zona memperebutkan space-space tim yang ada di dalam terlebih dahulu. Ya karena memang setelah apa yang dibahas oleh Bang Flo tadi, ini akan jadi satu challenge selanjutnya yang ternyata yang melakukan sebuah pergerakan duluan adalah Poundbeat. Berpindah dia menuju ke area penumpang dan kembali skill yang begitu mumpuni ditujukan oleh seorang Poundbeat. Tembakan dilakukan kembali, sayangnya Poundbeat gagal untuk bisa memulangkan seorang Boychill. Memang sudah boosting, full boosting dilakukan oleh Boychill dan berhasil memulangkan Poundbeat. Waktu-waktu yang memang sudah sangat tipis dimiliki oleh masing-masing tim. Belum bergerak nampaknya Sam9, belum bergerak nampaknya para pemain dari Vampire. Namun E-Arena yang sudah mempersiapkan, memanaskan kendaraannya untuk langsung menuju ke area dalam dari zona selatan. Ini akan sangat chaos sekali. Ya, apalagi sudah ada Sam9 juga yang terus memberikan tekanan ya kepada tim-tim yang terlihat di bagian depan mereka. Tak henti-hentinya kalau kita dengarkan suara tembakan itu datang dari Sam9. Dan sementara waktu juga E-Arena sudah mulai menebar beberapa smoke setup di area compound miliknya. Mungkin untuk bersiap-siap, andai kata nanti Sam9 bakal nabrak. Tapi ternyata Sam9 berkata tidak, Sam9 akan mengambil tempat dari Magna kah? Atau mengambil tempat dari Boychill kah? Karena sudah mulai diputar-putarin di depan sana, Mika menjadi bait. Akankah ada follow up dari teman-teman Sam9 lainnya? Boychill masih berusaha keras, Boychill seorang diri dan rata! Sam9! Rata oleh Boychill! Ya walaupun memang kalau kita lihat ada MIK yang membantunya secara tidak langsung, tapi tetap apa yang dilakukan oleh Boychill sangat luar biasa. Ini adalah aksi yang begitu heroik datang dari Boychill menuju ke Talon di saat Talon butuh keajaiban. Keajaiban tersebut bernama Boychill.
dan dia masih bertahan. Entah bagaimana caranya, tapi Bocil masih bertahan di posisi yang sebenarnya terlalu riskan, terlalu terbuka, terlalu rapuh, tapi bisa dimainkan oleh Bocil 2 kali. Dia mendefend tempat tersebut dari Boom dan juga dari Sam9. Alhamdulillah berkah Ramadan. Berkah Ramadan. Berkah Ramadan, gokil. Keren, gue masih speechless ngeliatnya. Gila banget, tapi itu adalah hal yang dibutuhkan oleh Talon itu sendiri. Dan kembali pulang, Voin Dangki berarti hanya menyisakan 7 tim saja. Bagian tebing kali ini diisi oleh E-Arena. Di mana E-Arena yang akan terus memberikan tekanan kembali menuju ke arah new era. Tim Indonesia hanya menyisakan Kagendra, Casper, dan juga Bocil Talon. Karena timnya sudah dipulangkan semua, jadi hanya sisa last man standing. Vampire yang sejauh ini terpantau, kembali kita melihat bagaimana Vampire cukup konsisten untuk sampai ke late game ya. Sebuah lemparan utility dimainkan kembali. Vampire terlihat memang tidak terlalu barbar mereka. Terbukti dari elimnya memang baru 1 dan tidak banyak melibatkan diri ke dalam fight. Tapi tim-tim seperti ini justru yang berbahaya untuk yang lainnya. Terlihat senyap saja, tapi bisa justru langsung mendapatkan sebuah kemenangan di akhir, elimination bertambah, dan juga winner-winner chicken dinner. Apalagi Vampire sempat melakukannya di match Sunhawk tadi, dan bisa diulang di Rangel kali ini. Ya, ada kemungkinan bisa diulang, karena vibes-nya kan udah kebentuk lah sama mereka gitu. Tapi, Bocil, keren banget sih. Katanya, jangan panggil aku anak kecil, Paman. Ya, karena memang ternyata dia mampu untuk memulangkan para pemain-pemain Sam9. 4 yang datang tadi, Emikial berada di area yang sebenarnya cukup terbuka, namun masih ada beberapa kendaraan yang bisa dimanfaatkan oleh dirinya. Dengan sebuah AKM, RDS sudah dia siapkan, AKM dan juga sebuah mini nampaknya. Senjata yang dimiliki oleh Emikial terlalu terbuka memang, dan bisa ditembak dengan mudah saja oleh Nuzi. Untungnya belum sampai tumbang seorang Emikial. Yap, masih bertahan di spot masing-masing juga kalau kita lihat. Saling ngunci, saling nyolek-nyolek aja satu sama lain. Karena stage ke-6 masih menunggu 1 menit untuk bisa bergerak menuju ke arah stage ke-7. Casper sama Break malah arisan ya di tengah laut ya. Tadi kayaknya rebutan airdrop deh. Gue sempet ngeliat tuh airdrop diisi sama mereka berdua. Itu make all bisa gak sih? Dan menariknya mereka memang di saat tim-tim lain tetap berada di daratan, nampaknya Casper dan juga Break memiliki pemikiran yang cukup ekstrim bahwa mereka berpikir zona pada akhirnya akan menuju ke area laut. Dan itu yang diambil oleh mereka, karena tadi ini udah lumayan mepet ke area daratan nih. Tadi di utara sekali, di area laut banget tadi. Oh, visioner. Visioner ya, tapi masalahnya Break visionernya sudah dipatahkan oleh Silin karena terlihat dari bagian tebing. Casper masih selamat. Dan kali ini menjadi hantu laut. Iya kan enggak. Bukan kabel laut, hantu Bukan, laut. hantu laut. Sesuai nama. Sesuai nama Casper. Casper, terima kasih. Biasanya loh. hantu tuh terbang ya, ini lebih berenang ya, ini berenang. Nah, Agak ada evolution yang dilakukan. Oh, evolution. Iya. Tapi dia punya satu first aid terakhir tuh belum dipakai sama dia. Kayaknya disimpan ya buat res-resan nanti di akhir. Nah ini dia, here we go. Tapi cara makainya gimana? Itu yang jadi pertanyaan Iya. ya. Tidak bisa dipakai juga karena tidak ada kendaraan yang bisa dimanfaatkan oleh Casper. Kalau mau pada tempel akhirnya. tebing. Ya. Lagi rusuh, tempel tebing, pakai first aid, berenang lagi. Ya itu adalah pilihan terakhir yang bisa dilakukan. Last option. Ya, karena zonanya ke tebing juga sih. Jadi mau nggak mau dia harus mepet ke arah pinggiran. Dan saat ini masih dengan Joker memberikan tembakan menuju ke arah pemain-pemain dari Magna. Tadi sudah ada 1 mobil yang meleduk. 5 tim yang tersisa, 5 tim bertahan. Bocil, gue lihat dia udah mulai melakukan beberapa pergerakan sedikit. Ketika lawan-lawannya sudah mulai repositioning. Mengambil tempat-tempat baru juga. Bahkan saat ini dari Casper. Itu dikit lagi tuh dia nyentuh daratan, dia bisa Iya. pakai first aid. Sayangnya Joker sudah menjaga di sana dan Casper melihat dengan jelas sekali ada Joker yang bisa melakukan tembakan saat dia mepet. Karena saat seorang Casper mepet, pasti akan ada suara air kecipuk-kecipuk yang sudah pasti akan mengundang Joker melihat ke belakang. Dan saat dia muncul akan tertahan oleh air yang membuat tidak ada kesempatan untuk Casper melakukan tembakan. Lihat tuh, dia pengen tempelin Blue Zone sedempet mungkin. Supaya dia karakternya lebih sulit untuk terlihat oleh pemain dari EA. Oh, ini nama strateginya gerak tipis. Gerak tipis. Ya, Getis. gepis. Gepis. Kecil itu gerak kecil. salah kecil. Gerak kecil, gerak tipis, dua-duanya bisa. Akhirnya dia healing kan? Dia bisa healing, dia bisa touchdown, bisa nafas dulu sedikit lebih lega. Joker udah nggak terlalu mikirin dia cuy. Udah lupa. Iya,
Begitu cepat Joker Ya. melupakanmu. Memang seperti- waktu itu membuat seseorang terlupa ya. Ya itu dia langsung ditembak sama Casper. Dan akhirnya Joker down. Arena akhirnya sadar masih ada satu yang nyelip di belakang. Tapi ternyata Joker punya orang-orangan. Masih ada NC2 yang siap untuk nge-backup. Untungnya ada NC2 yang membuat akhirnya Joker bisa di-revive kembali dan Arena kembali akan hidup dengan 3 pemain mereka. Talon masih terus berjuang dengan Boychill sendirian saja. Sebuah looting-looting bisa diambil dan nampaknya memang posisi dari Boychill sejauh ini cukup aman karena yang lain sudah berada di area utara dari jalan raya. Sementara Boychill ada di selatan jalan raya, dia harus menyeberang. Tapi kalau sampai zonanya ternyata banting ke selatan, Boychill tidak perlu menyeberang dan lihat tadi ada beberapa baru dibilang udah langsung Baru panjang lebar lu aja. kelar aja udah itu. Itu Lu udah teori-teori Albert Einstein, Thomas Alva Capek. Edison. Capek. Kelar dalam hitungan 3 detik. Tiba-tiba ngeliat Itu granat, ya udah makanya. kelar itu 3 granat lempar itu udah selesai. kalau ada memes itu tuh udah yang tau gak sih ada brain bayang-bayang gitu ya. big brain matematika tuh dudung. Dor. Absolute cinema. Absolut Cinema. Udah itu udah absolute cinema tadi. Alright, tapi it's okay. Nice try buat tim Indonesia. Tidak ada yang selamat sampai akhir, tapi kita masih ada 3 tim yang masih berjuang di sini. Lagi-lagi tim Thailand yang berulah untuk di match kedua. Masih ada Arena dan juga Vampire. Bahkan dari Arena pun tetap tegar untuk berada di bagian tebing, masih terus memberikan beberapa pressuring. Tapi posisinya tidak aman. Dia harus masuk lebih dalam lagi. Harus bisa touchdown untuk bisa lebih nempel dengan lawan-lawannya. Ada satu smoke yang dipilih oleh seorang Tiger, dicari informasinya tapi ternyata sudah mulai terkena tembakan. Tiger tarik mundur. Sebuah bait movement yang begitu licin seperti belut. Ya permainan offside yang begitu luar biasa datang dari seorang Tiger. Terlalu offside sebenarnya tadi. Jauh sekali dia melebarkan sayap permainan dari Arena. Namun justru itu adalah informasi yang dapat oleh Joker. Pertama, atau maksudnya Tiger X, 1 kali bisa, tapi untuk kedua kalinya nampaknya permainan yang sama tidak akan efektif dan membuat akhirnya Arena dihukum dengan 1 pemain dan 2 pemain sudah tumbang. Revive bisa dilakukan namun memerlukan waktu dan nampaknya NC itu tidak dalam posisi untuk bisa menyelamatkan rekannya di belakang sehingga diberikan kepercayaan untuk menuju ke zona saja. Dan lumayan lah masih bisa dapetin refreshment dari airdrop untuk bisa memperbaharui armor dan helmnya. Tapi sejauh ini dari New Era tidak terlihat sama sekali. Diam seperti bayangan. Bergerak menjadi era baru. Dan itu dia tembakan yang bisa mencuri 1 elimination point dari Arena. New Era. Kembali dia memainkan tebing yang sudah mereka miliki sedari tadi. Tebing yang sudah mereka kuasai. Tapi masalah di depan dari New Era. Ini adalah pemain-pemain dari Thailand yaitu Vampire yang tadi baru saja mendapatkan winner chicken dinner. Tapi masalahnya dari NC itu pun mengganggu. Zuli terculik. Dan New Era agak sedikit kalang kabut. Walaupun demikian, ada 1 tim yang sudah dipulangkan. Dan ini dia last dance between Vampire dan juga New Era. Cara yang sama di 2 map yang berbeda, di 2 match yang berbeda dan 2 kali berturut-turut Vampire tinggal nge-clear 1 tim terakhir dan mereka akan mendapatkan back-to-back winner chicken dinner sudah ada di depan mata. Clutch bisa dilakukan namun nampaknya cukup sulit untuk dilakukan oleh para punggawa-punggawa dari tim Arena melakukan clutch tersebut karena sendirian saja. Noval melakukannya kembali, lemparan granat menuju ke arahnya, mendapatkan knockdown lagi. Berhasilkah harapan-harapan tersebut diberikan oleh seorang Noval? Tembakan dilakukan dan nampaknya tidak bisa. Vampire mendapatkannya untuk 2 kali berturut-turut. Wow, back-to-back winner chicken dinner oleh Vampire Esports. Inilah Vampire yang dari kemarin minggu pertama kita pertanyakan kok mainnya begini. Nuzi dikunciin aja di kamar mandi. Ternyata Nuzi main masih bagus-bagus aja. Iya baik lagi gitu. Kalau emang timnya berpengalaman, punya kualitas,